Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Senang sekali bertemu dengan kalian semua ya. Oke ya, jadi pertama-tama kita ucapkan puji syukur dan terima kasih karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu ya, meskipun secara online dan saya masih bisa sharing ya pandangan saya secara opini secara pribadi tentang emiten ya. Oke ya. Nah, untuk hari ini ya pada hari Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025 emiten yang akan kita ulas ya kita bahas secara secara eh, tidak secara detail ya, secara umum ya adalah emiten yang sudah menjadi pilihan banyak investor yaitu adalah BBRI atau Bank BRI ya. Oke ya, jadi Bank BRI ini kalau kita lihat ya di sini ya saya share screen RI sebentar ya. Oke, nah ini ya. Nah, ya BBRI ini sahamnya investor Indonesia ya, saham legend ya. Ini saham legend ya. Ini udah udah apa? Nah, ini kita lihat selama berapa ini? Ada 17 tahun ya. Lebih dari 17 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, ini saham ini nanjak terus ya, naik terus ya kan? Nilainya atau harga harga pasarnya itu naik terus ya, nggak pernah turun ya. Nah, ya. Nah, cuman pada tahun 2025 ini diskonnya cukup banyak. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kita akan beli atau kita tunggu dulu ya. Oke ya. Nah, sekali lagi apa yang saya sharingkan di sini adalah sifatnya opini pribadi ya. Jadi boleh diikuti, boleh juga tidak, boleh di skip juga boleh, silakan bebas ya. Dan segala resiko itu dan manfaat juga ditanggung oleh masing-masing investor ya gitu. Oke ya, jadi BBRI adalah sebuah badan usaha milik negara pemerintah Indonesia bergerak di bidang perbankan mikro ya. Jadi pemerintah Indonesia juga sebagai pemegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Jadi nggak perlu terlalu khawatir karena pemerintah Indonesia juga pegang 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 sahamnya ya. Eh, ya kalau di RTI kita bisa lihat secara lebih gamblang ya. Tapi di sini RTI-nya absen ya karena berbayar ya. Jadi sementara ini kita pakai Google sama ChatGPT ya, gitu ya. Pendekatannya menggunakan itu ya, gitu. Oke. Nah, bisa jadi pemerintah Indonesia pemegang saham mayoritas berarti cukup besar ya. Kalau mayoritas boleh dikatakan ya paling nggak 50% atau lebih ya, seperti gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat dari grafik di sini ya, maksimum ya 18 sampai hampir 20 tahun terakhir ini memang posisi bulan Mei, pertengahan Mei tahun 2025 ini posisi diskon yang bagus ya. Jadi kan kalau beli saham itu beli saat harganya diskon ya. Nah, diskon itu biasanya terjadi ya nggak mungkin kalau saat perekonomian itu bagus-bagus saja, tenang, stabil, pertumbuhan tinggi itu enggak ya. Nah, ya jadi diskonnya itu yang terjadi ya saat-saat resesi biasanya ya. Atau saat ekonomi lagi tidak baik-baik saja atau lagi mungkin lagi masuk angin atau lagi periang gitu ya. Jadi lagi ya nggak bagus. Tapi kan situasi ini kan tidak selamanya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat dari grafik memang ini merupakan kesempatan ya kan situ ya. Terus kita lihat juga 5 tahun yang terakhir. Nah, bahkan 5 tahun yang terakhir itu harganya di sini 2 ribuan, sekarang 3 ribuan ya. Ya hampir 4 ribu lah. Tapi ya masih diskon cukup banyak ya dibandingkan 5 tahun yang lalu. Oke ya, mari kita tanyakan ChatGPT dengan menggunakan beberapa prompt ya. Oke ya. Oke, stop share. Saya masuk. Oh, sebentar, share lagi. Oke ya.
ChatGPT, share. Oke ya, saya siapkan berapa prompt. Oke, yang pertama promptnya adalah coba tolong analisis proyeksi harga saham BBRI dalam 3 bulan ke depan berdasarkan tren historis dan kondisi makroekonomi saat ini. Ya, nah berikut adalah analisis proyeksi harga saham BBRI dalam 3 bulan ke depan. Ya, performa performa saham 6 bulan yang terakhir. Nah, ini bisa terbaca ya oleh teman-teman sekalian. Oke, atau langsung aja saya ambil 3 prompt sekaligus ya. Oke, biar sekaligus. Nah, ya, langsung saya pasang 3 promptnya. Saya lebih efisien waktu ya, karena waktu kita juga terbatas. Sebagian juga. Oke. Terakhir ini nge-lag ya. Sudah. Share, langsung. Share screen. Oke, ini adalah diskusi saya dengan ChatGPT ya. Oke ya, ChatGPT kita jadikan asisten untuk menganalisis eh, saham atau kinerja keuangan BBRI ya. Oke, ya jadi tren historis saham BBRI harga stabil cenderung menguat dalam rentang 5.100 itu dari November 2024 sampai Mei 2025 ya. Kinerja saham cenderung positif menjelang dan setelah rilis laporan keuangan Q4 dan Q1 2025. Ya, jadi kinerja keuangannya nggak nggak jelek-jelek amat ya, cukup bagus ya. Nah, jadi pertumbuhan laba bersih dan net interest marginnya terjaga. Ya, jadi ini adalah banknya UMKM, ya, banknya UMKM. Dan ya, yang seperti kita tahu ya, kita nggak mungkin menutupi bahwa kondisi UMKM sekarang itu lagi tidak baik-baik saja. Ya, kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya, menghadapi banyak kendala dan tantangan, khususnya dalam hal keuangan dan daya beli masyarakat. Ya, oke seperti itu. Nah, tetapi ya seperti yang kita katakan ada plus ada minus ya. Kondisi yang demikian menyebabkan juga memberi apa memberi diskon ya pada harga saham BBRI. Ya, jadi kalau kondisi itu nggak ada, ya kondisinya baik-baik saja, saya nggak yakin harganya juga harga harga diskon ya, karena harga normalnya seperti yang kita tahu ya tahun 2024 tuh ya, itu kisarannya ya 5.000 atau ya bahkan 5.000-an ya. Nah, ini sudah di bawah 4.000 ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini ChatGPT masih menunjukkan optimismenya ya, pada 3 bulan yang ke depan. Nah, kan pertanyaannya adalah apakah kita harus beli sekarang kalau ada uang dingin atau kita tunggu ya? Pertanyaannya kan di situ ya. Nah, apakah nggak mungkin nanti ada diskon lagi atau diskonnya masih agak panjang ya? Seperti itu ya. Nah, perlu dicek juga tentang pembagian dividennya ya. Nah, ini ya. Jadi ini musim-musim pembagian dividen, maka harganya masih cukup terjaga ya. Nanti kalau dividennya udah dibagi, kalau bagi yang mau dapat diskon lagi, biasanya diskon atau capital apa ya, maksudnya harganya lebih diskon lagi ya belinya setelah ini aja, setelah dividen dibagi ya, gitu ya. Karena setelah dividen dibagi ya itu pasti ada diskon lagi ya seperti itu. Nah, kemudian oh ini pengecekannya tidak bisa real time ya.
Maksudnya pada hari ini masih cuti bersama, jadi masih libur. Jadi pasar modalnya, bursa efeknya masih libur ya. Oke ya. Nah, kemudian kondisi makroekonomi sangat berpengaruh terhadap harga sahamnya, yaitu suku bunga ya, ya masih berada di kisaran 6%. Ya, ini sebenarnya kalau usaha perbankan ini baik suku bunga naik maupun turun, bank itu tetap bisa ngambil ngambil profit ya, ngambil ngambil kesempatan di situ ya. Oke. Kemudian ChatGPT mengatakan stabilitas rupiah dan inflasi ya. Dan dia mengatakan rupiah dan inflasi masih cukup terkendali. Inflasi di kisaran 2,8 sampai 3,2 year on year ya. Nah, ya jadi ChatGPT dalam hal ini hari ini ya dia mengatakan pada saya dia masih cukup cukup optimis ya. Nah, ya karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih kisaran 5% ditopang oleh konsumsi rumah tangga, kinerja ekspor, dan sektor keuangan yang solid. Tapi ini ya nggak bisa dijadikan satu-satunya patokan kita ya. Kita harus lihat dari dua sisi ya. Nah, oke ya. Kemudian sentimen politik dan global ya sampai sejauh ini si ChatGPT mengatakan ini masih oke. Ya, pasca pemilu 2024, iklim politik cukup stabil, tidak ada guncangan besar di pasar global. Ya, sedangkan yang kita tahu sebenarnya beberapa sekilas berita yang kita lihat itu sebenarnya nggak se nggak tenang-tenang amat ya kondisi global ini sebenarnya gejolak ya. Timur Tengah masih gejolak ya, gitu ya. Dan hanya hari ini aja terjadi trade deal ya antara China dan USA. Tapi nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah trade deal ini tetap bisa dipertahankan sehingga tensi globalnya turun atau kedepannya kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi kalau dari saya opini saya pribadi kita patut waspada ya. Jangan jangan all in maksudnya ya karena kondisinya masih eh, harga saham bank besar ini juga dipengaruhi oleh situasi global dan juga inflasi ya. Gitu. Kemudian hal-hal positif yang disampaikan pertumbuhan laba bersih terus meningkat ya, loan growth sehat ini tulis seperti gini, penurunan NPL, digitalisasi oke, likuiditas dan rasio CAR-nya juga tetap kuat. Ya. Nah, jadi kalau lihat dari sini, maka ini adalah oke ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang optimis ya, oke, hal-hal yang mendukung kenaikan harga ya. Oke. Tapi ada resiko juga ya, suku bunga yang ya kira-kira ini kondisi sebenarnya secara feeling dan kita kurang baik-baik saja ya, meskipun data-data atau ini positif baik ya, tapi baik untuk siapa di sini ya? Apakah untuk masyarakat secara umum? Sedangkan Bank BRI kan banknya masyarakat ya, banknya UMKM, banknya rakyat gitu ya. Nah, kemudian gejolak geopolitik, potensi lonjakan NPL jika UMKM tidak mampu bertahan. Banyak UMKM yang susah bertahan ya. Nah, salah satu gejalanya nggak usah jauh-jauh, kita juga bisa melihat UMKM yang ada di sekitar kita, bagaimana cara mereka, perjuangan mereka mempertahankan omset mereka ya, itu tidak mudah ya. Oke, kemudian, tapi tetap kesimpulannya dikatakan oleh ChatGPT, ya 3 bulan ke depan masih positif, ya cocok untuk investor jangka menengah katanya, dan dividen hunter, ya tapi dividennya cuma sekali setahun ini ya. Nah, jadi buy on weakness target jangka pendek sekitar 6.000 sampai 6.200, tapi saya rasa kok susah ya ke 6.000 6.200 ya. Jadi target 3 bulan 6.200 stop loss di bawah 5.400 ini mungkin masih agak terlalu tinggi ya menurut saya ya.
Oke, nah kemudian saya tanya juga si ChatGPT, apakah dia akan beli sahamnya sekarang atau nunggu? Kalau nunggu sampai kapan? Ya, ini kalau kita asumsi kita punya uang dingin ya. Nah, sekali lagi jangan gunakan uang panas ya. Jadi kita berinvest beli saham itu hanya pakai uang dingin ya. Oke, karena unpredictable ya kadang itu ya. Kita nggak bisa tahu secara pasti untuk jangka pendek ya. Tuh. Kalau jangka panjang sih oke ya, dalam 1 2 tahun lagi itu oke ya, 2 3 tahun oke. Tapi kan jangka pendek, nah sedangkan uang kita kan tidak, ya rata-rata kan tidak, ya terbatas ya. Jadi itu yang harus kita apa analisis dulu ya. Nah kemudian si jadi dia mengatakan jika Anda investor jangka panjang atau menengah dan melihat fundamental yang sekarang, maka saat sekarang adalah waktu yang cukup menarik untuk akumulasi. Tapi jika kita pemain jangka pendek, maka sebaiknya menunggu. Nah, ya, alasan membelinya cukup cukup ini ya, cukup umum ya, karena fundamentalnya kuat, laba konsisten naik, NPL masih rendah, rasio profitabilitasnya terjaga, digitalisasinya juga oke, harganya juga cukup murah, pernya di bawah 15 ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian suku bunga tidak naik, kondisi makro stabil, inflasi terjaga, tidak ada sentimen. Nah, kemudian alasan untuk menunggu itu biasanya terjadi koreksi. Nah, ini saya kok punya feeling sepertinya masih koreksi ya. Sepertinya masih koreksi ya, karena situasi ini kan eh, saya rasa ini kita akan masuk resesi juga ya. Dan daya beli masyarakat masih belum pulih, jadi masih meriang ya, masih demam ini ya. Jadi mungkin masih inflasi juga masih tinggi ya, harga pangan juga belum rendah, belum turun ya, masih cenderung naik ini ya. Jadi menyebabkan daya beli masyarakat menurun, UMKM masih butuh perjuangan untuk bisa eksis dan bisa bertahan ya, seperti itu ya. Nah, tapi dia katakan target belinya 5.500, 5.600, support bisa 5.400 gitu. Nah, kemudian eh saya minta ChatGPT bikinkan analisis SWOT ya gitu ya. Nah, strength kekuatan sudah dikatakan tadi ya. Kinerja keuangan, fokus, strength kekuatan di Mas Pandu. Nah, tapi juga ada yang harus kita perhatikan seperti tadi saya katakan ya. Jadi ketergantungan pada sektor UMKM-nya. Ya, karena ini adalah banknya UMKM ya. UMKM ya tahulah kondisinya. Kemudian biaya operasional relatif tinggi karena jaringannya sangat luas bahkan sampai ke desa-desa ya, ke pelosok-pelosok. Kemudian nah, ini kalau opportunities atau peluangnya pertumbuhan ekonomi domestik stabil, transformasi digital, ekspansi layanan mikro. Ya, kemudian ada ancaman. Ini ancaman yang harus kita baca ya, kita perhatikan ya, ancaman di sini ya. Nah, ketidakpastian ekonomi global. Ya, ketidakpastian ekonomi global. Nah, ini nggak bisa ngomong ya kalau kayak gini ya. Ya, nah, ya ini masih banyak tukaran ya. Di luar itu masih rame ya, masih tukaran ya. Tahu. Negara-negara itu belum bisa akur ya sekarang ya. Nah, ini ya. Jadi ini kalau mau apa pertumbuhan, maksudnya cari uang berkembang dengan baik susah ya kalau global ini masih tengkar gitu ya, nggak bisa damai gitu ya, mau kerja ya susah ya. Nah, akibatnya ya harganya masih tertekan terus ya, masih koreksi. Kemudian kredit macet juga ya, potensi kredit macet ini masih menghantui ya. Nah, oke ya, seperti itu ya ancamannya ya kurang lebih ya. Oke. Nah, kemudian juga strength, weakness, opportunities, dan threats. Ya.
Nah, jadi di sini kalau optimis bisa kembali ke 6.000, tapi kalau pesimis, ChatGPT mengatakan untuk hari ini ya, karena dia bisa berubah-ubah tiap hari ya, 5.000-an ya. Nah, jadi seperti itu ya akhir dari ulasan dia pada hari ini. Ya, jadi tiap hari dia bisa beda-beda ya ulasannya ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sampailah kita pada opini saya secara pribadi ya. Nah, ya kita lihat di sini saham BBRI, macam stop share. Nah, kembali lagi kita ke sini. Oh ya, untuk manajemennya kalian rekan-rekan bisa lihat di websitenya, website resminya Bank BBRI ya. Di bagian manajemen itu ada ya mereka-mereka yang mengambil keputusan dari BBRI seperti itu. Oke, sampailah kita pada kesimpulannya, apakah beli sekarang atau tunda, ya, gitu ya. Kalau dilihat dari harga sekarang ini, harganya bagus ya, harganya bagus. 3.000-an ini harga bagus, ya. Malah opini saya 1-2 tahun yang lalu itu 6.000-an atau 5.000-an, lah. Jadi 3.000-an ini, ya hampir 4.000 lah ini bagus ya, angka yang bagus. Dari dalam perusahaan juga tidak ada satu goncangan yang berarti ya. Oke-oke saja. Cuman dari nasional dan global ya ini yang apalagi yang global ini yang masih pertengkaran ya, tukaran ya masih ya akur ya. Nah ini berpengaruh ya berpengaruh pada situasi nasional juga dan pengaruh pada harga saham. Nah, oke ya. Nah kalau memang rekan-rekan merasa situasi global ini akan cepat terselesaikan dan karena untuk situasi nasional untuk bisa pulih dan berkembang ya perlu apa ya udara sejuk dari global ya. Kalau kalau dari nasionalnya kita oke baik-baik ya itu juga ada ada threat dari dalam juga ya. Kalau globalnya mendukung itu lebih baik. Tapi kalau globalnya masih mereka masih pada fokus pada pertengkarannya sendiri dengan negara lain masih belum bisa akur ya itu yang mempengaruhi gitu ya. Situasi nasional juga demikian ya, masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan dan PR-PR-nya juga sangat berat ya bagi pemerintahan saat ini ya, untuk menyelesaikan ya gitu. Oke, nah jadi kalau saya secara pribadi saya masih ya kembali ke ini ya uang dingin sekarang juga susah diperoleh ya, uang dingin juga susah diperoleh. Jadi kalau saya pribadi meskipun harganya udah bagus banget ya, saya masih menunggu ya koreksi koreksi lagi ya sampai mungkin dia sideways harganya atau apa gitu ya. Nah, itu ya. Lagian juga periode ininya kan udah hampir berakhir ya, dividennya juga ya. Oke ya, jadi kalau mau masuk mau dapetin dividen ya paling enggak udah beberapa bulan sebelumnya ya. Atau mungkin yang aman 6 bulan sebelumnya atau ya paling enggak 3 bulan sebelumnya. Ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu adalah ulasan singkat tentang eh, investasi pada BBRI ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi nggak ada masalah secara internalnya ya berarti, tapi memang lingkungannya lagi gonjang-ganjing ya, lagi lagi ya istilahnya lingkungannya lagi kurang 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 kondusif ya, atau masih belum kondusif ya. Jadi ya saya rasa periode diskonnya masih belum selesai, ini masih ada ya, koreksinya masih ada lagi seperti itu. Ya. Nah, berapa Pak titiknya kita nggak tahu. Ya, titik titik harga best deal-nya berapa, harga terbaiknya berapa kita juga nggak tahu. Ya, tapi kalau dari teman-teman memang ada uang lebih ya, uang dingin lebih, ya itu pun jangan all in ya, jangan terlalu banyak ya. Ya, jadi pakai nyicil aja ya seperti itu ya. Ya, bagi yang dulu berasumsi 6.000 5.000 sekarang udah 3.000. Ya, ya ini periode diskon masih akan berlangsung ya dalam beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan ke depan.
Oke, saya rasa itu aja tentang BBRI ya. Jadi bank rakyat yang kita banggakan sama-sama ya. Dan pada akhirnya saya juga akan menambah akumulasinya kembali ya. Tapi mungkin bukan pada hari ini, bukan pada minggu ini ya. Oke ya. Oke. Oke, saya rasa itu aja. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Ya, koreksi jika ada yang salah atau ada komen atau pendapat. Ya, dan sampai ketemu di sharing berikutnya. Ya, oke ya. Terima kasih. Ya.